Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh priorisasi pemerintah yang bersifat elektoral. Nah, itu adalah contoh video dari permasalahan konstitusi dan undang-undang 1945 di Indonesia. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya perkenalkan diri saya, ya. Saya Rigi Rivaldi dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi S1 Pariwisata, kelas C, angkatan 2021. Nah, yang pertama adalah konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi memegang peranan penting dalam sebuah negara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Lalu kita masuk ke permasalahannya, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pokok pembahasan dan wacana yang menarik perhatian publik sepanjang 2019. Tahun ini wacana tersebut kembali ramai dibahas setelah Ketua MPR periode 2014-19 Zulkifli Hasan menyampaikan di acara peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR Jakarta Minggu 18 Agustus 2019. Amandemen UUD 1945 mulanya hanya mengenai GBHN sebagai pedoman jalannya pembangunan nasional, sebab MPR merasa pembangunan pasca reformasi kehilangan arah dengan ditiadakannya GBHN akibat amandemen ketiga UUD 1945. Amandemen UUD terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara merupakan salah satu rekomendasi anggota MPR periode 2009 sampai 14. Rekomendasi tersebut diestafetkan kepada MPR periode 2019 sampai 2024. Ketua MPR Bambang Susatyo pun menyinggung wacana amandemen tersebut pada pidato pertamanya usai dilantik. Bambang menekankan pilihan untuk melakukan amandemen UUD 1945 harus mengedepankan pada rasionalitas dan konsekuensi. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga tidak boleh merusak tatanan kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukumnya. Rencana amandemen yang semulanya hanya bertujuan menghidupkan kembali haluan negara, kini melebar ke isu sensitif lainnya. Beberapa pasal di UUD yang diwacanakan untuk dipertimbangkan di amandemen juga ialah masa jabatan presiden serta pemilihan presiden secara langsung oleh MPR. Terkait masa jabatan presiden, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate mengatakan saat ini telah muncul berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden. Ada yang mengusulkan jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali. Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Itu harus didiskusikan, jadi mendalaminya harus komprehensif, tidak sepotong-potong. Itu adalah kata dari Plate. Kendati demikian, fraksi Partai Nasdem belum memutuskan sikapnya terkait usul perubahan masa jabatan presiden. Namun, usulan penambahan masa jabatan presiden ditentang oleh Partai Gerindra. Ketua fraksi Partai Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria menuturkan bahwa pihaknya tak sepakat dengan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam UUD 945. Menurut Riza, ketentuan yang ada saat ini sudah ideal. Berdasarkan pasal 7 UUD, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam 2 periode.
Presiden mengatakan dia sudah berulang kali menekankan agar amandemen tidak melebar dari persoalan haluan negara. Ia pun mengatakan lebih baik tak perlu ada amandemen bila jadinya melebar seperti ini sebab memunculkan wacana yang kontraproduktif. Sekarang kenyataannya begitu kan, Presiden dipilih MPR, Presiden 3 periode, jadi lebih baik nggak usah amandemen. Kata, kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan, kata Presiden. Meski demikian, PDIP selaku partai koalisi pemerintah tetap menginginkan adanya amandemen terbatas. Namun, fraksi-fraksi parpol di MPR masih terbelah soal kelanjutan amandemen tersebut. Bambang mengatakan bahwa saat ini masih ada 3 partai politik yang belum sepakat dengan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN. Menurut Bambang, ketiganya berpandangan rencana menghidupkan kembali GBHN tidak perlu dilakukan melalui amandemen terbatas, melainkan cukup diatur dalam undang-undang yang baru. Bambang mengatakan pihaknya akan melanjutkan pertemuan dengan pimpinan parpol ya untuk menyamakan persepsi terkait rencana amandemen UUD terbatas UUD. Hingga kini isu amandemen UUD sementara tenggelam dan belum menemui kejelasan selanjutnya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.